Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah ahli ibadah yang terjebak dosa hingga ahli ibadah itu dihukum mati dan akhirnya disalib. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Di masa lampau, terdapat seorang ahli ibadah yang sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Ia dikenal sebagai sosok yang paling khusyuk dalam ibadah dan segala amalannya dianggap paling sempurna pada zamannya. Pada waktu itu, hiduplah 3 orang lelaki bersaudara yang sangat dekat satu sama lain, namun hanya memiliki seorang saudara perempuan yang mereka cintai. Dan dia adalah satu-satunya saudara perempuan yang mereka miliki. Suatu hari, ketiga lelaki ini mendapat panggilan untuk berjuang di jalan Allah, menuju medan perang yang jauh. Namun, mereka dihadapkan pada masalah besar. Kepada siapa mereka dapat menitipkan saudara perempuan mereka selama mereka pergi? Mereka khawatir akan keselamatan dan perlindungannya. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada seorang ahli ibadah yang sangat mereka percayai, yang terkenal karena kesalehannya. Dengan harapan besar, mereka mendatangi ahli ibadah tersebut dan memohon agar ia bersedia menjaga saudara perempuan mereka selama mereka pergi berperang. Awalnya, ahli ibadah tersebut ragu dan menolak dengan alasan ingin berlindung kepada Allah dari ujian ini. Namun, ketiga lelaki itu tidak putus asa dan terus mendesak, bahkan dengan sangat meyakinkan. Mereka memohon dengan penuh harap agar ia menerima permohonan mereka. Akhirnya, setelah terus diteruskan, ahli ibadah itu pun menyerah. "Baiklah," katanya dengan penuh pertimbangan, "tempatkanlah ia di sebuah rumah yang ada di samping sinagogku atau tempat ibadahku." Dengan keputusan itu, ketiga lelaki tersebut pun merasa lega dan segera membawa saudara perempuan mereka ke tempat yang dimaksud. Setelah menempatkannya di rumah itu, mereka pun berangkat meninggalkan kota. Sementara sang ahli ibadah tetap berpegang pada keputusannya yang penuh kehati-hatian. Perempuan itu tinggal di rumah kecil di samping sinagog ahli ibadah tersebut selama beberapa waktu. Setiap hari, lelaki tersebut mengirimkan makanan dan minuman untuknya dari dalam sinagognya. Ia selalu menempatkan makanan itu di depan pintu sinagog dan perempuan itu keluar untuk mengambilnya. Namun, pada suatu hari, setan mulai merayunya dengan bisikan yang halus, mengatakan bahwa akan lebih baik jika perempuan itu tidak keluar rumah di siang hari. Setan menakut-nakuti perempuan itu dengan kemungkinan orang akan melihatnya dan jatuh hati padanya, yang tentu saja akan menodai kehormatannya. Dengan kata-kata licik, setan membujuk ahli ibadah tersebut, "Kenapa tidak kamu saja yang membawa makanan itu dan meletakkannya di depan pintu rumahnya? Dengan begitu, kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar." Terpesona oleh bujukan setan, ahli ibadah itu akhirnya setuju dan mulai mengantarkan makanan tersebut langsung ke rumah perempuan itu, meletakkannya di depan pintu tanpa sepatah kata pun kepadanya. Hal ini pun terus berlangsung dalam waktu yang lama. Tak lama kemudian, setan datang lagi dengan bisikan yang lebih menggoda. Kali ini, ia mengatakan, "Kalau kamu berbincang sedikit dengan perempuan itu, tentu ia akan merasa lebih nyaman. Lagi pula, ia sangat kesepian dan mungkin akan merasa lebih tenang jika ada yang mengajaknya berbicara." Tergerak oleh kata-kata itu, ahli ibadah itu mulai menghabiskan waktu berbicara dengan perempuan tersebut dari dalam sinagognya, semakin sering memperhatikannya dan berkomunikasi dengan lebih akrab. Akan tetapi, setan tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali membujuk dengan argumen yang lebih menggoda. "Bagaimana jika kamu keluar dan duduk di depan pintu sinagog, sementara dia duduk di depan pintu rumahnya?" Berbicara di tempat terbuka seperti itu akan membuatnya lebih nyaman dan lebih baik baginya. Bujukan setan semakin keras dan terus-menerus hingga akhirnya ahli ibadah itu turun dari tempat ibadahnya dan duduk di depan pintu sinagog. Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan duduk di depan pintunya. Lalu keduanya mulai berbicara, terjerat dalam percakapan yang semakin akrab. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga pada suatu hari, setan kembali mendatangi ahli ibadah dengan tipu daya yang tampak seperti nasihat baik. Dengan suara lembut, setan berkata,
Tidakkah lebih baik jika kau keluar dari sinagogmu dan duduk di dekat pintu rumah perempuan itu? Kau bisa berbincang dengannya. Tentu ia akan merasa lebih nyaman dan dihargai dengan perhatianmu. Setan terus-menerus membujuk dengan kata-kata manis, hingga akhirnya ahli ibadah itu tergoda. Ia pun memutuskan untuk mengikuti saran tersebut, tanpa menyadari jebakan yang sedang menunggunya. Keadaan ini berlangsung cukup lama, hingga setan kembali mendatangi ahli ibadah. Kali ini, ia datang dengan bujukan baru yang terdengar seperti nasihat penuh kebaikan. Tidakkah lebih baik jika engkau mendekat sedikit? Duduklah di depan pintu rumah perempuan itu dan berbincang dengannya. Kau tidak perlu memintanya keluar. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman dan pahalamu tentu bertambah besar, bisik setan. Bujukan itu terasa masuk akal bagi ahli ibadah, dan ia pun memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Ia meninggalkan sinagognya, berdiri di depan pintu rumah perempuan itu, dan mulai berbincang dengannya. Keadaan seperti ini berlangsung selama beberapa waktu. Namun, setan tak berhenti di situ. Ia kembali dengan rayuan yang lebih menggoda. Tidakkah lebih baik jika engkau masuk ke dalam rumahnya? Kalian bisa berbicara lebih dekat tanpa membiarkan wajahnya terlihat oleh orang lain. Bukankah itu lebih baik untukmu? Ujar setan dengan nada meyakinkan. Ahli ibadah yang sudah terbiasa mengikuti saran setan akhirnya masuk ke dalam rumah perempuan itu. Mereka berbincang sepanjang hari, semakin larut dalam keintiman yang terbangun. Ketika malam tiba, ia kembali ke sinagognya dengan hati yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setan tak henti-hentinya mendekati ahli ibadah itu, kali ini dengan godaan yang lebih kuat. Ia membisikkan, bukankah ia sangat mempesona? Tidakkah kau ingin membuatnya merasa lebih istimewa? Sedikit demi sedikit, ahli ibadah mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia memberanikan diri menyentuh paha perempuan itu dan bahkan menciumnya. Perasaan yang awalnya samar kini berubah menjadi hasrat yang tak terbendung. Godaan setan akhirnya membuat ahli ibadah itu berani melangkah lebih jauh hingga ia menyetubuhi perempuan tersebut. Akibatnya perempuan itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, kebahagiaan singkat itu segera digantikan oleh ketakutan. Setan kembali dengan tipu muslihatnya, kali ini membawa ancaman yang terselubung dalam bentuk nasihat. Ketahuilah, jika saudara-saudaranya pulang dan mengetahui bahwa perempuan itu melahirkan seorang anak karena perbuatanmu, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan memburumu dan mencemarkan namamu. Satu-satunya cara agar rahasiamu aman adalah dengan membunuh anak itu. Kuburkan dia, dan perempuan itu akan menyembunyikan segalanya demi keselamatanmu. Dilanda ketakutan, ahli ibadah itu mengikuti saran setan. Ia membunuh anak laki-laki itu dan menguburnya. Namun, setan tidak berhenti di situ. Ia kembali membujuk ahli ibadah, kali ini dengan bisikan yang lebih gelap. Apakah kau pikir perempuan itu akan diam saja? Bagaimana jika ia akhirnya menceritakan semua kepada saudara-saudaranya? Selesaikanlah masalah ini sepenuhnya. Bunuh dia dan kuburkan bersama anaknya. Bujukan itu terus menggema dalam pikirannya hingga ia benar-benar melakukannya. Ia membunuh perempuan tersebut, menguburnya bersama anaknya, lalu meletakkan batu besar di atas kuburannya. Setelah itu, ia kembali ke sinagognya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Waktu berlalu hingga suatu hari ketiga, saudara perempuan itu pulang dari medan perang. Mereka mencari adik perempuan mereka dan datang menemui ahli ibadah. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ahli ibadah itu menyampaikan belasungkawa. Ia menangis, mendoakan perempuan itu, dan menunjukkan tempat kuburannya. Dia adalah perempuan yang sangat baik. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya, katanya dengan suara bergetar. Ketiga saudara itu pun pergi ke kuburan tersebut, menangis dan berdoa untuk saudara perempuan mereka. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari, meratapi nasibnya, sebelum akhirnya kembali ke rumah masing-masing tanpa menyadari kebenaran di balik kematian tragis adik mereka. Menjelang malam, ketiga saudara itu tertidur di rumah mereka masing-masing. Dalam tidur mereka, setan muncul dalam wujud seorang lelaki asing yang seolah sedang melakukan perjalanan. Ia mendatangi saudara tertua terlebih dahulu dan bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang saudara perempuanmu?" Saudara tertua pun menjawab sesuai dengan apa yang telah diceritakan ahli ibadah. Ia menyampaikan bahwa saudara perempuannya telah meninggal dunia, mendoakannya, dan menjelaskan bahwa mereka telah melihat kuburannya. Namun, lelaki dalam mimpi itu, yang sebenarnya adalah setan, berkata dengan nada penuh kepastian,
ahli ibadah itu tidak berkata jujur. Sebenarnya, ia telah menodai saudara perempuanmu hingga melahirkan seorang anak laki-laki. Karena takut perbuatannya terbongkar, ia membunuh anak itu, lalu membunuh saudara perempuanmu. Jenazah mereka dikuburkan di belakang pintu rumah yang dulu ia tinggali. Pergilah ke sana, dan kau akan menemukan kebenaran. Setan kemudian melanjutkan tipu dayanya dengan mendatangi saudara kedua. Ia menceritakan kisah yang sama dengan detail yang persis seperti sebelumnya. Setelah itu, ia mendatangi saudara ketiga dan mengulang cerita yang sama kepadanya. Ketika pagi tiba, ketiga saudara itu terbangun dengan perasaan bingung. Mimpi yang mereka alami terasa nyata dan mengejutkan. Dalam percakapan mereka, salah satu dari mereka berkata, "Aku bermimpi sesuatu yang luar biasa malam ini." Saudara kedua menimpali, "Begitu pula aku. Ini benar-benar membingungkan." Namun, saudara tertua mencoba meredakan kegelisahan mereka. "Ini hanya mimpi, tidak perlu kita pikirkan lebih jauh," katanya. Meskipun di dalam hatinya, ia pun merasa ada yang aneh. Saudara bungsu, yang merasa terguncang dengan mimpi itu, bersikeras, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, sampai aku melihat sendiri tempat yang disebutkan dalam mimpi." Ketiga saudara itu akhirnya pergi bersama-sama ke rumah yang dahulu dihuni oleh saudara perempuan mereka. Dengan hati yang berdebar, mereka membuka pintu rumah tersebut dan memeriksa tempat yang ditunjukkan dalam mimpi mereka. Di sana, mereka menemukan jasad saudara perempuan mereka bersama jasad putranya, dikuburkan persis seperti yang digambarkan dalam mimpi. Mereka lalu menghadapkan ahli ibadah dan menanyainya tentang kebenaran peristiwa itu. Dengan wajah pucat, ahli ibadah itu mengakui semuanya, bahwa ia telah menodai saudara perempuan mereka, menyebabkan ia mengandung, lalu membunuh perempuan itu beserta anaknya karena takut perbuatannya terbongkar. Ketiga saudara itu tidak tinggal diam. Mereka segera melaporkan kasus ini kepada raja mereka. Raja memerintahkan agar ahli ibadah itu diturunkan dari sinagognya, diadili, dan dihukum mati dengan cara disalib. Saat ahli ibadah itu diikat pada kayu untuk menjalani hukuman, setan datang lagi, kali ini menampakkan dirinya secara langsung. Ia berkata dengan nada penuh tipu daya, "Akulah yang selama ini menjadi sahabatmu, yang membuatmu tergoda oleh perempuan itu hingga kau menyetubuhinya, lalu membunuhnya bersama putranya. Jika kau mau mendengar perintahku sekali lagi, kufurlah kepada Allah yang menciptakanmu. Jika kau melakukannya, aku akan menyelamatkanmu dari malapetaka ini." Dilanda ketakutan dan putus asa, ahli ibadah itu akhirnya menyatakan kekufurannya terhadap Allah. Namun, begitu ia melakukannya, setan tertawa dan meninggalkannya sendirian, terikat pada kayu salib. Raja kemudian memerintahkan agar ahli ibadah itu dihukum mati. Ia disalib dan dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya. Lalu turunlah firman Allah yang memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh setan, yang hanya membawa kehancuran bagi siapa saja yang mengikutinya. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta." Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16-17. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa godaan setan selalu datang perlahan-lahan, dimulai dengan langkah kecil yang tampak tidak berbahaya. Setan membujuk manusia untuk melakukan hal-hal yang tampaknya baik, namun pada akhirnya akan membawa kerusakan dan dosa besar. Dalam kisah ahli ibadah ini, setan menggoda dengan alasan pahala yang lebih besar dan kebaikan yang lebih banyak. Namun pada akhirnya ia terjerumus dalam perbuatan dosa yang mengerikan. Kisah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap setiap godaan yang datang, meskipun dimulai dengan alasan yang tampak baik atau mulia. Setan selalu berusaha menipu dengan membungkus kejahatan dalam bentuk kebaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga niat dan berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil, agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang lebih besar. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, yang pada akhirnya hanya membawa kebinasaan dan penyesalan. Ingatlah selalu untuk berlindung kepada Allah dan mengikuti petunjuk-Nya,
agar terhindar dari tipu daya setan yang dapat merusak kehidupan kita. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.